Hai sahabat Kompas, welcome back to CWK. CWK. Heboh kan? Heboh nih udah episode 3 heboh, harus heboh terus Sebenarnya kita. paling heboh episode 1 tetap. Itu karena kita juga masih kayak uji coba. Terus menurut lo kita opening. sekarang gak heboh gitu? Anyway, Anyway, gimana lo melihat 2 episode kemarin ya, melihat diri kita Gua- di episode ngomongin 2 hal itu gitu ya. satu hal yang karena gue orangnya visual banget ya. Satu hal yang gue lihat ternyata gue berminyak banget. Makanya gue hari ini coming ready cuy, kayak visual ready. Gue tuh bener-bener sebelum ini kayak tap kayak salsa produser kita tersayang. Kayak salsa bagi tisu dong kayaknya berminyak gitu loh. Kalau lo gimana? Bedak juga kan, bedak kan. Gue mau Gak pakai bedak ya? pakai Gue juga rambut gue kering banget di video gitu, jadi sekarang kayak gue lepek ya kalau ini ya. Tapi tadi gue udah usaha dikit kok. Keramas terakhir kapan lu? Semalam kok. Bukannya pas lu ulang tahun ya? Enggak. Lu kan keramas setiap ulang tahun kan? Lu pikir. Anyway. Oke, anyway. Ya pokoknya terima kasih banyak teman-teman udah nonton CWK episode betul. pertama dan kedua. Seneng banget ngelihat engagement di media sosial ya. Kita sebenarnya karena di medsos kita ya, tinggi. Iya, lumayan cuy. Jadi betul. kayak sebagai orang yang butuh banget afeksi, validasi, kita bacain komennya. Thank you so much ya. Nanti kita akan terus menyajikan yang lebih baik, better ya, lebih baik Betul. dari episode ke episodenya. Makanya dukung terus CWK dengan subscribe YouTube Harian Kompas dan jangan lupa like videonya supaya kita bisa makin yapping ya, produce ke-yappingan yang lebih mantep lagi. Iya, lebih daging ya, lebih harian Kompas gitu ya. Betul, kayak topik hari ini. Apa tuh? Hari ini sebenarnya banyak lah, ini udah diomongin beberapa tahun terakhir ya, soal dating app. Oke. Atau ya aplikasi kencan lah gitu. Tapi ini menarik. Ini episode tuh bener-bener dibikin buat lu sih tuh. Buat kita berdua. Enak aja. Lo lupa. Ini pengalaman kita bersama gitu ya. Soal dating app. Oke. Yes. Karena ini pengalaman kita, Van. Lo lupa kita pernah bikin akun. Jadi gue dan Ivan itu pernah bikin akun bareng. Yes. Di satu dating app gitu. Bener-bener bareng. Nama kita aja kayak Ivan dan Nunu. Ivan dan Nunu, terus betul. kayak foto-foto kita berdua gitu. Iya, tuh gak usah pegang tangan. Terus fotonya di kantor. Terus tujuan kita bikin dating app itu adalah kita tuh mau ya ngobrol aja sama orang-orang. Sebenarnya kayak apa ya, mencari ya kenalan-kenalan baru dan koneksi-koneksi baru. Klien-klien baru. Klien baru, iya. Background kita kan di kantor. Betul. Terus kita bilang kalau kita tuh kolega. Betul. Gitu. Terus tapi orang tuh menimbulkan pertanyaan kayak how does it works? Kita yang kayak nggak tahu lagi. Kebetulan di handphone gue, tapi yang chat tuh selalu Ivan. Jadi kalau ada yang match. Iya, kayak gue pengen kayak hai. Terus gitu. Orang-orang nanya kayak ini Ivan atau Nunu? Terus kita selalu jawab dua-duanya, berdua. Tapi intinya adalah kita tuh iseng bikin dating app itu karena kita mau mencari koneksi ya. Dan juga beberapa orang di luar sana. Kayaknya salah satu alasan orang-orang tuh main dating app tuh ya karena memang ingin mencari koneksi, Nu. Ya. Nah, tapi tentang mencari koneksi yang orang lakukan di dating app itu ternyata tuh bukan hal baru. Karena dari zaman dulu, tahun 1970-an tuh, orang tuh udah mencari koneksi. Tapi lewat koran, Nu. Yes. Di Harian Kompas khususnya ya. Betul. Untuk pencarian koneksi ini ada di satu rubrik namanya kontak. Namanya aja kontak ya, bukan kayak jodoh atau anything gitu, tapi kontak. Karena memang akhirnya ide awalnya tuh sebenarnya tentang connection aja gitu. Kayak orang-orang mungkin butuh di luar ya lingkungan dia gitu kan. Dan maksudnya di tahun itu gitu. Karena rubrik kontak itu ada di Kompas pertama kali tahun 1978. Gila, udah dari 1978. Itu berarti udah berapa tahun yang lalu. Dan kayak maksud gue tuh berarti memang pencarian koneksi tuh dari zaman ke zaman, dari platform ke platform, itu tuh selalu memang ya people longing for that. Kayak orang tuh mencari koneksi dan kayak memang kok ya salah satunya Harian Kompas ya waktu itu tahun 70 tuh mungkin menjadi kayak yaudahlah kita sediakan lah ya. Menyediakan kanalnya kanalnya gitu. Dan sepanjang ini gitu ya, dari tahun 78 sampai sekarang yang berubah tuh
hanya ya kanal dan platformnya aja Betul. gitu. Tapi sebenarnya fungsinya gitu, objektifnya tuh selalu sama ya, mereka longing for connection gitu. Yes, Terus betul. yang menarik juga adalah gimana akhirnya orang-orang ini berusaha menempatkan profilnya ya, melakukan profiling diri dia di kanal ini atau di platform apapun gitu, dan gimana dia berusaha mendapatkan seseorang lah, koneksi lah dari situ. Iya, tapi ini ya maksudnya gue juga baca koran ya, maksudnya kayak tahun pas masih bocah gitu kan, gue juga keluarga gue tuh termasuk keluarga yang langganan Kompas. Gue baca tuh kayak Nemu ya? gadis Sunda 31 tahun mencari pria Jejaka Jawa. Jawa 34 tahun hobi membaca. Menurut gue itu salah satu hal yang kayak gila ya, maksudnya pada zaman itu gitu loh, kayak dengan informasi singkat itu orang tuh mau gitu loh, kayak naro profil dirinya segala macam. Tapi yang gue bingung itu kan lu nggak naruh informasi pribadi ya, itu isinya gimana sih, lu inget gak sih? Gue lupa banget sumpah. Bukan mengingat gitu ya, tapi gue mau mewawancarai lah ya beberapa kolega kantor di Kompas gitu ya, karena kan tadi salah satu rubrik kontak itu udah ada dari tahun 78 di Kompas gitu. Sampai terakhir itu ditutup tahun 2014. Jadi hingga 2014 bahkan di saat itu udah ada dating app ya, udah ada kayak 2014 tuh zaman-zaman Facebook Friendster gak sih? Itu udah lewat. Udah lewat ya? Beralih dari yang ada di koran gitu ya, dari rubrik kontak gitu. Selama rubrik kontak ini ada sampai tahun 2014, itu juga sosial media sebenarnya tetap ada juga gitu ya. Jadi prosesnya paralel tuh antara kayak yang analog dengan dengan yang analog yang di koran gitu sama yang digital. Dan di koran, Van, yang menarik itu adalah orang-orang kan gak naro profile foto-foto ada sih beberapa gitu. Tapi dia tuh nggak ada nama, nggak ada nomor handphone, nggak ada alamat. Terus gimana cara jadi connect-nya? Jadi ada tim di Kompas ya. Ini yang gue tahu gitu ya. Kalau di luar mungkin prosesnya beda lagi. Tapi yang terjadi adalah ada satu semacam matchmaker. Dia fungsinya adalah menerima surat-surat masuk gitu ya, surat-surat gadis-gadis, jejaka-jejaka, janda duda gitu yang mengirimkan suratnya ke Kompas. Dari tahun 78 tuh ya, kayak gitu tuh prosesnya. Oh, jadi kayak misalkan kayak gue nerima profil cowok A, terus gue nerima profil cewek B. Terus kita yang kayak, cocok nih. Enggak gitu? juga, Gitu. Jadi mereka kurasi aja kira-kira yang, dan diverifikasi. Kalau sekarang kan di apps ada proses verifikasinya kan dengan KTP, dengan AI lah ya. Tapi kalau dulu itu diverifikasinya langsung. Jadi by phone dihubungin lah gitu. Nih orangnya beneran nggak ada kerjaannya gimana, terus mungkin sedikit lah kenapa lo mau pasang profile lo gitu. Jadi legit lah gitu kan. Untuk ditaruh lah profilnya di koran. Itu gitu. sebenarnya tuh sama kayak aplikasi kencan cuman versi manual gitu kali ya. Iya, Gue gak kebayang sih. Kalau kayaknya ini ya, kalau misalkan kita tahun 70-an kayak gue masuk Kompas pengen jadi itu sih. Jadi tim itu sih. Seru banget. Tapi kayaknya lu bakal jahat sih. Lu pasti kayak enggak. Ya mungkin itu ya, tapi gue bakal kayak yang lucu-lucu gue pisahin gitu, Van. Buat lo ya, lu simpen ya. Gue telepon sendiri. Kayak, halo, saya gadis Sunda 27 tahun. Gadis Sunda 27 tahun, tingginya 154, beratnya 47. Nomor kartu kredit sama PIN-nya? Enggak, foto KTP-nya dulu yang gue minta. Terus coba kita bayangin deh, kalau lu kalau lu hidup di tahun 70 mau nulis apa di rubrik kontak? Gak usah 70 deh, sampai 2014 masih kayak gitu. Ya udah, cerita 70 orang mau punya tahun 70. Gak kebayang, 90 deh, 90. Tapi gue mungkin ya, gue akan gini kayak gadis Sunda, usia 27 tahun, tadi kan berat, ada tinggi badan, ada berat badan gitu ya, karyawan swasta, jujur gue, baik hati, suka kegiatan outdoor, food lover gitu, mencari jejaka Jawa, Sunda, boleh deh, apa aja deh. Itu pokoknya jejaka atau duda. Jejaka atau duda ya. Jejaka atau duda, usia berapa sampai berapa, yang jujur, baik hati, materialistik.
Pensiunan. Tapi real, gue kan bacain ya. Gue bacain profil-profilnya tuh emang kayak gitu. Ada yang dicari yang pensiunan. Berarti back then emang kalau lu pengen cari, tapi ya back then kalau cari sugar daddy gitu kayaknya harus offline deh, Mak. Hah, kenapa? Itu bisa di profil Oh, kayak bisa gitu. di kontak ya? Bisa, tinggal kayak pensiunan aja dan Iya. harus materialistik. Tapi cuma nggak gitu pada banget sih. saat itu kan nggak nyebut nama segala macam ya. Enggak, nah. Jadi nyebut. orang lebih gampang kali ya. Bayangin misalnya tiba-tiba ada nama gua di rubrik kontak. Terus besoknya temen gue baca koran, ha ini lu ya, gitu gimana? Ya itu dia, makanya nggak ada nama. Anon jadinya. Anon, tapi jadi ada lu kode. Oh. Ada kodenya. Terus nanti ketika orang yang baca koran itu tertarik nih sama profil yang ini nih, gitu kan. Oh, gue sesuai nih sama kriteria yang dia cari, gitu. Misalnya gue adalah jejaka Jawa yang ini nih, gitu. Ya udah, nanti gue akan kirim surat ke Kompas dengan kode itu. Terus nanti sama Kompas dihubungkan ke orangnya. Serunya. Ini ada yang mau nih gitu. Nih profilnya sesuai segala macam gitu. Terus kalau mereka approve baru nanti dikasih kontaknya Van dan baru mereka akhirnya berdua ya proses sendirilah gitu. Ribet ya, Mak. Ribet. Agak lama. Sekarang cuma diganti aja sih sama teknologi. Iya, gitu. sekarang pakai algoritma gitu ya. Sekarang pakai algoritma. Tapi gitu. Tapi idenya sama. Idenya tuh selalu kayak gitu. Iya, gue nggak tahu sih. Dari bayangan gue sih, tapi the idea of itu kayak lu lebih menghargai proses para matchmaker ini nggak sih? Kalau sekarang lu di dating app, lu bisa yang kayak yes, no, cocok nih, gitu loh. Ya, jadi kayak terputus kalau ya just be real. Lu pernah nggak lu main sama orang terus yang kayak kok boring males gitu loh. Nggak sesuai sama profilnya. Iya, nggak sesuai sama profilnya gitu loh. Ya, pretensius nih gitu. Of course. Iya kan? Gitu. Kayak misalnya dan ngomongin profiling semua orang ya akhirnya kayak gitu kan ya. Maksudnya kita bisa berusaha bikin persepsi kita sedemikian rupa, baik itu yang di koran, baik itu yang di dating app sekarang gitu. Tapi pada akhirnya itu semua tentang kayak koneksi ketika ketemu langsung gitu. Yeah. Jadi baru kelihatan kan frekuensinya cocok atau enggak gitu. Nih orang pretentious atau enggak gitu. Karena by profile ya kita bisa nulis apa aja, kita bisa merasa diri kita tuh kayak gini loh gitu. Tapi aslinya tuh sebenarnya ya enggak juga. Lu main dating app enggak? Yes. Yes. Since forever. Coba gue pengen tahu. Kalau lu main enggak? Gue enggak, gue udah punya partner sih. Oh, enggak main. Enggak, gue enggak main. Lu profile dating app lu kayak gimana? Gue sih sederhana ya. Sederhana. Kayak lu tulisnya kayak Nunu. Gadis Sunda sederhana. Gadis. Coba gue boleh tahu nggak, lu kalau di dating app fotonya kayak gimana? Sederhana lah, yang close up, selfie gitu kan. Oh. Terus ada yang mukanya, tapi lu edit pakai yang sampai muka lu tajam yang kayak meitu gitu sampai kayak. Enggak, gue pokoknya agak ketutupan dikit gitu deh pokoknya. Fotonya tuh kayak gini gitu. Pose sakit gigi gitu ya. Iya. Terus gitu, terus ada yang seluruh tubuh gitu kan. Kenapa kok fotonya seluruh tubuh? Kan biar kelihatan. Oh, tinggi. Emang ya preferensi orang, mungkin ada beberapa orang suka yang petit, suka yang lebih ya preferensi. Iya, preferensi. Gitu. Gue mau menunjukkan aja kan kayak. Oh, gini ya, gitu. Terus yang foto ketiga? Terus foto ketiga gue main tenis. Oh. Foto pakai raket ya gitulah. Iya. Hobi gitu kan. Jadi biar kayak Nona tuh gini orangnya. Sama kan sekarang kalau di DTA promnya banyak ya. Iya. Kalau jawab pertanyaan apa kayak buat ngasih tahu kalau lo tuh lucu gitu. Witty. Fun. Iya. Tapi memang pada akhirnya profil dating app tuh sebenarnya personal branding games aja. Betul. Dulu gue pas main dating app ya. Dulu pas gue main dating app macam-macam. Kacamata gue penyok. Dulu pas gue main dating app itu tapi real gue tuh mencoba menjadi kayak menunjukkan kalau I'm not like a regular guy gitu. Jijik ya, sorry ya guys, ini gue dulu ya. Performatif loh. Gue agak sih, gue tidak memungkiri. Dulu gue tuh bener-bener kayak pengen terlihat kayak kakak-kakak edgy gitu loh. Jadi foto itu yang pakai film semua yang kayak bajunya kayak My Bloody Valentine gitu loh, yang kayak terus terkurasi gitu loh, terus kan bisa connect ke platform musik kan, musik streaming. Iya. Gue tuh kayak sebenarnya gue paling atas SNSD, JKT48. lu delete gue kan? Kayak enggak. Gue harus tunjukin kalau gue tuh dengerinnya tuh shoegaze, dream pop gitu. Terus tapi ntar kalau ketemu orang yang dengerin JKT kayak gue sebenarnya dengerin JKT juga.
Loh tapi ini kamu kayak gini? Enggak itu cuma kenceng sih tadi ketawanya ya. Iya, Lega tuh. lega. Lega. Iya, karena gue menunjukkan interest gue di profil dating Ya. app, itu tuh Akhirnya jadi ketemu sama ketemunya orang-orang yang memang tidak yang jauh, serupa, betul. secara topik, secara interest tuh nggak jauh. Dan masalahnya ini juga personal branding game ini nggak cuman gue atau lu doang, ada loh teman-teman kita juga ya. Kita udah ngobrol sama Yes. banyak banget orang. Itu tuh memang menggunakan dating app itu untuk menunjukkan sisinya atau Ya, interestnya interestnya gitu. dia dan gimana dia berusaha mendapatkan orang seperti apa gitu ya dengan Betul. profile setupnya. Dan itu sangat menyenangkan ya, Menyenangkan, yes. untuk ngelihat tuh orang-orang tuh pasang apa aja di profil Profile dating mereka. app-nya nih kita tonton ya. Kak JJ kami mau nanya, Yes. experience kamu pakai Jangan dating app. banyak-banyak ya. Oh, Iya. tanyanya oke. Oke. Aku mau nanya pengalaman kamu main dating app. Jadi waktu kamu punya dating app itu gimana kamu set up profile kamu and what are you trying to get from your profile? Oke, ini perlu diklarifikasi, gue udah nggak main ya. Ya, kapan terakhir main, Kak? Like hampir almost 1 year ago Oh, ya. congrats by the way. Nah. Ini ketemunya di dating app juga nggak? Oh enggak, jangan kayak Oh gitu enggak, ya. Waktu itu Enggak, kayak ya. ikhtiar aja ya, Kak ya? Betul. Oke. Waktu itu agak kayak gabut aja sih sebenarnya. Mencari koneksi ya, Kak? Ya, betul banget. Jadi biasanya aku kalau main dating apps dulu itu Dulu ya? itu pasti naruh profile yang paling cakep. Terus ini mukanya jauh. Oke. Gue kayak Why? lebih ke body gitu, kayak jauh gitu. Body tea. Ya, Serving body tea ya, Kak, pokoknya. ya. Kayak gitu. Suka. Karena lu juga gitu kan? Gue juga. Serving body Jadi tea. Jujur. ada yang close Iya up, kan? Jujur. ada yang close up, ada yang dari jauh. Nah, tapi yang close up tuh udah pasti yang kayak kalau gue sih nggak tahu, sorry banget alay, tapi yang close up tuh udah pasti foto 4 gitu. Oh, every angle tuh harus terlihat ya, Kak ya? gue juga pernah. Iya kan? Oke, terus abis itu fotonya jauh, terus udah pasti gue taruh di apa bio-nya itu food lover. Oh, Karena oke. gue mau dapet yang sama-sama food lover yang bisa yaudah Ajak kita kulineran kulineran. bareng. Ya. Terus since gue penyanyi, jadi gue bilang di situ gue suka nyanyi, Suka gitu, nyenyong. suka nyenyong, yes. Supaya dapetnya ya kalau bisa gitaris, basis, Oh. gitu ya. Iya. Dari dating app menghasilkan karya. Iya kan? Betul. Bisa kayak gitu. Oke, terus rata-rata sih aku juga taruhnya sebenarnya awalnya nothing serious, cuma kalau keterusan ya udah Oke, lah ya. udah, itu bonus ya, gitu. Kak, berarti. Yang penting ada connectionnya dulu aja ya dari awal ya. Ya, Kalau aku menggambarkan diri aku tuh seorang yang pecinta olahraga. Oke, Ah, sporty, anaknya sporty. ya. Betul. Suka adventure juga, Oke. naik gunung segala macem. Ya harapannya biar bisa kenal dengan orang-orang yang sefrekuensi. Oke. Ya, yang Oke. hobi juga mah. Hobi juga. Hmm. Jadi biar ntar kalau ngedate tuh langsung Iya. trekking gitu ya, Outdoorsy hiking. gitu. Iya, outdoorsy anaknya. Kalau aku lebih ke mungkin ini lebih banyak ke musik-musik, kayak apa aja sih musik-musik yang aku dengerin. Oke. Juga mungkin dari foto aku masangnya kayak foto-foto yang aku misalnya kayak pas lagi di festival atau di konser-konser musik. Jadi biar tahu juga nih kayak nanti yang akan mutual nih orang itu frekuensi musiknya sefrekuensi atau enggak, atau paling enggak usah sefrekuensi musiknya deh, tapi kesamaan aja interestnya sama musik-musiknya biar ngobrol nyambung. Oh, gitu. oke. Mau cari ini ya konser date ya? Konser date. Konser date ya. Tapi memang setelah kita ngobrol sama beberapa orang tuh interest tuh jadi hal yang sangat Iya. big part untuk orang mencari koneksi sih gitu kan. Oh, jadi ada beberapa foto kan? Berapa foto? Beberapa foto. Fotonya kayak gimana tuh, Mas? Beberapa foto yang menggambarkan diri saya nih, Oke. ya kan? Misalnya nongkrong, terus basket, gitu-gitu. Oh, pokoknya nunjukin banget Mas Tatang as a person Iya, ya. itu. Terus apalagi yang pengen Di didapetin ya? bio, Iya. Di bio. pasang Di bio nggak? pasang bio enggak sih? Enggak. sih, enggak. Kalau Spotify gitu dimasukin nggak? Enggak, Enggak kerjaan. Oh, Kan kerjaan. ada kan? Oh iya, kerjaan. job gitu ya. Digital kreator apa Oh, gitu kan, digital itu. kreator itu Enggak, misalnya ada kolom Oh, kerjaan description, kan, description-nya ya. itu aja gitu. itu supaya apa tuh, Mas? Jadi siapa yang target market dan target audiensnya? Oh, gitu? target audiensnya adalah orang yang mencari orang yang punya interest yang sama nih. Oke. Gitu. Jadi at least biar interest dan juga ini nih agama isi agama. juga wajib.
Betul, Wajib, penting tuh supaya penting. nanti bisa Iya. langsung next level ke jenjang berikutnya. Yes, ya kan, kita jangan harapannya. sampai kita udah effort ya harus berpisah karena beda agama. Ada Iya, ada aduh. pengalaman Mas tentang Oh, itu? beberapa kali. Oh, beberapa Iya. kali. Jadi itu penting ya, Penting, penting ya penting. agama. Tapi kadang-kadang Menarik. yang beda agama itu mana yang Enggak. tertarik sih, yang Oh, menarik. Oke, sorry. Oke, terus. Iya. Berarti Iya. memang tadi kan dari tadi ada yang hobi ya. Hobi Ya. udah. Terus interest juga udah. Nah, ini agama ternyata sesuatu yang Oh, iya. baru nih ya. Agama Itu ternyata penting. Jadi berarti memang menggunakan dating app tuh tujuannya buat nggak cuma nyari koneksi doang ya. Enggak. Oke. Jadi sih kalau bisa ya dapat yang serius Oke. itu. Aku kalau nggak salah di foto pertama tuh kayaknya nunjukin aktivitas aku sih, hobi aku sehari-hari. Oke. Itu Apa aku tuh? main hobinya? basket. Oh, main bola. anak basket juga ya. Iya, main bola juga Olahraga tuh lah Pak. ya. Cuman buat bola sebenarnya saya nggak jago, cuma fotonya aja kan yang penting. Oh, Iya, betul. terus Yang penting juga- personal branding Iya, as a sporty guy-nya tuh Betul. dapet ya. Terus Betul, ada penting itu. juga foto apa ya? Foto candid sih ya. Sebenarnya nggak candid banget, cuman candid lah jadi bilang. Supaya nggak kayak Jadi- narsis banget nih cowok Iya. gitu ya. Harusnya yang kayak Iya. gitu ya. Gitu. Coba foto kayak gitu gimana? Ganteng. Ayo coba boleh nggak? Ayo Tetap praktikin ya. ganteng. Satu, dua, tiga. Namanya kan candid Pak. Ayo coba kayak Jadi gitu. satu nggak usah lah kita Pak. Terus apa? What are you trying to get tuh dari foto candid dan foto olahraga? Iya. Sebenarnya biar nggak catfish juga sih kali ya. Oh. Aku kayak mencoba ngasih tau kayak gini loh bentukan gue tuh kayak gini, nggak ada. Oke. Jadi kalau ketemu asli nggak beda banget lah, paling deviasinya minim. Ya Tapi ini yang mau dicari tuh yang kayak gimana tuh berarti dari foto itu? Sebenarnya aku nggak ada ya kita coba sih. Aku nggak coba Siapa? over analyze kayak foto ini bakal bisa banget saya kayak gimana. Aku cuma kayak ya udah ini diri gue. Cuman aku pribadi emang punya preferensi gitu loh. oke. Cuman yang dapatnya kayak gimana ya alhamdulillah aja Oke. gitu. Tapi ngomongin isu catfish itu menarik sih Mas ya. Iya. Karena banyak banget apalagi di Twitter ya. Itu banyak banget yang kayak bercerita bahwa mereka adalah korban catfish. Jadi Oke. ini insight yang baru lagi ya nih Iya, ya. iya, Insight iya. yang baru lagi memang ternyata tuh ya harus genuine profile gitu ya. Jadi Supaya- foto apa adanya, foto candid, terus siapapun nanti yang swipe right dan sesuai sama preferensi kamu tuh Betul. itu yang match dan bisa lanjut lah ya. Nah, itu sama. Itu yang gue lakukan juga sebenarnya sih, kayak menunjukkan interest gue supaya mendapat orang dengan interest yang lainnya. Betul. Fun fact, gue tuh punya banyak beberapa yang jadi sahabat gue sekarang itu karena dulu kita match di dating app, terus kayak sama-sama suka certain type of movie sama music dan akhirnya sampai sekarang tuh temenan Masih banget. temenan ya. Ya itu makanya dating app itu bukan digunakan untuk ini doang sih nyari pasangan yang secara relationship atau romance. Ya. Tapi juga lu bisa menemukan koneksi-koneksi baru kayak temen, Peer dan segala- baru peer lah baru. ya gitu. Karena Yes, sekarang betul. temenan selain teman kantor siapa lagi? Iya, iya real. Yes. Dan memang kayak semakin lo akhirnya semakin detail lo naro profile, setting up profile lo di dating app gitu ya. Apalagi sekarang dating app langganan ya, monetize ya Kak. Serius ada Oh, iya, iya. subscription ya. Oh iya, sekarang Wah, sekarang situ semua ya. tapi dari subscription itu emang murahan Kompas ID sih. Betul. Jangan lupa ya guys, Langganan subscribe Kompas Kompas ID ID 1 sekarang tahun. juga, oke? Nanti ada banyak banget artikel-artikel tentang ya kayak gini yang kayak dating app segala macam. Jadi Pop kalau culture. kalian ingin baca bahasan-bahasan yang lebih deep lagi, itu coba kalian explore banyak banget sih. Selain langganan Kompas ID, orang-orang tuh juga ternyata prefer tuh langganan dating app. Van. Oh, sampai Karena- segitunya ya? Segitunya gitu. Lu Karena langganan nggak? enggak Kenapa? mahal banget soalnya. Oh, murahan Harganya Kompas ID ya? Murahan Kompas ID, bener. Heeh. Langganan dating app tuh mahal banget gitu. Tapi temen gue mendapat satu case ya. Temen gue langganan gitu karena dia bener-bener ini mau cari partner lah gitu. Mau Oke. cari pasangan dengan spesifikasi yang detail gitu. Oke. Jadi dia juga berusaha setting up profile yang detail banget gitu. Hmm. Interestnya apa, dia orang yang kayak gimana, foto segala macam background, Kerjaan. termasuk itu gitu. Dan dia mencari orang yang seperti apa. Oke. Terus semakin lo detail ngisi profile, sebenarnya algoritmanya kan akhirnya makin cariin juga dengan tepat ya. Oke. Terus dengan lo langganan, itu juga makin ngekurasi orang-orangnya, Van. Oh gitu. Jadi dipertemukan nih orang yang langganan sama yang langganan. Dan Serius? iya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya jadi inian juga keseriusan lo ketika main dating app. Kayak ikhtiar lah. Oh. Ikhtiar lo tuh gimana sih ketika lo main dating app. Gitu. Oke. Makanya akhirnya ya udah dipertemukan dengan yang sangat cocok lah gitu ya by profile. By profile. Itu karena algoritma juga berperan penting ya di situ ya. Yes, algoritma termasuk kayak dengan lo langganan gitu. Hmm. Tapi ya udah akhirnya di luar itu kecocokannya
lanjut dan mereka yang build up sendiri lah gitu kan di luar si dating app ini gitu. Iya, tapi setuju sih. maksud gue, sepengalaman gue juga ya, gue tuh kayak justru kayak ada beberapa orang yang dating app gue cuekin aja gitu loh, karena kayak basi lu gitu loh, kayak Walaupun profilnya keren ya. boring. Tapi pas gue dikenalin sama temen gue, kayak kayak kita match dah. Terus kita ngobrol malah terjadi kan. gitu, bener, Tapi pas udah bener, ketemu bener. kayak kok nih orang aslinya seru dah di dating app. Cuma profilnya Dating appnya boring aja gitu lah. Ya, Tapi memang terjadi. itulah kenapa ya banyak banget Gen Z dan millennials yang bahkan sekarang udah nggak main dating app loh. Ternyata karena orang tuh merasakan kayak wah, offline connections itu ternyata lebih deep gitu loh, dan Lebih lebih ya. meaningful ya. Cuman kayak sekarang tuh si dating app itu tuh cuma ngebantu lo menemukan aja sih. Jadi mostly ya nggak mungkin lalu kayak melanjutkan koneksi lo tuh di dating app. Yes. Tapi Gen Z tuh ternyata udah banyak yang ninggalin juga. Karena kalau nggak salah yang ada di Kompas ID artikel, dia tuh ngambil dari kajiannya Axios dan Generation Lab di 2023 temuannya. 79% mahasiswa dan Gen Z udah nggak main dating app. Kenapa? Karena tuh udah banyak pemberitaan. Udah banyak cerita-cerita yang negatif gitu ya, tentang soal dating app. Gitu loh. Jadi dengan adanya pemberitaan negatif ini, 79% orang itu tuh kayak, I think gue nggak mau maksudnya kayak ini pengalaman yang sangat personal kan, hubungan manusia kan sangat personal ya, dan karena nggak mau terjerumus sama apa yang udah ada orang lain rasakan tuh kayak ya udahlah gue nggak usah lah main dating apps gitu kan. Dan ternyata efek psikologi yang dirasakan oleh mahasiswa dan Gen Z di dating apps ini, ketika mereka swiping ketika gitu mereka ya. swiping itu ternyata tuh ada dampak negatif buat dirinya gitu. Kayak ada yang, kok nggak ada yang match ya, kenapa ya? Kayaknya gue kurang ini deh. Jadi kayak nimbulin kayak body dysmorphia, ngerasa nggak confident. Wah, gue kayaknya nggak worth enough gitu. Jadi kayak anxiety, Betul. depression gitu. Gue juga nemuin case temen gue main dating app tuh mereka bahkan bukan buat ngobrol, tapi cuma buat lihat ada yang match atau enggak sama dia. Iya. Karena Ada emang sih gue beberapa. cuma dia bilang gue cuma mau lihat, mau memvalidasi diri gue aja gitu. Kira-kira siapa sih yang masih nge-like gue gitu. Jadi buat found out aja sih kalau dia tuh masih soalnya kayak worth enough lah. Yang which mean gue tidak nge-invalidate itu ya. Iya, Maksudnya itu benar. sangat gak apa-apa. Maksudnya terserah lah. Lu mau menggunakan dating apps itu mau buat validasi, buat apa. Cuman yang sangat disayangkan tuh banyak beberapa kejadian yang kita baca ya. Maksudnya kayak ya Salah Tinder satunya, swindler segala macem gitu-gitu dan waktu loh. itu pernah di-highlight di halaman depan harian Kompas. Halaman depan? Halaman depan harian Serius? Kompas gitu. Ini kasusnya dulu cukup besar sih. Oke. Dan gue juga mendengar. Tahun berapa itu? Aduh, lupa lagi gue. Kayak 2019, 2020. Awal-awal ini ya, awal-awal dating app lagi naik-naiknya gara-gara COVID ya? Iya, betul. Nah, justru tadi dengan personal branding tadi ya yang kita sebut itu bisa makin meningkatkan kita punya interest apa, kita ketemu orang yang dengan interest yang sama gitu. Tapi itu juga jadi celah untuk kayak orang-orang jahat ini memanfaatkan situasinya, Van. Iya. Jadi si orang ini ya jadi pelaku si Tinder swindler ini, itu dia memanfaatkan itu gitu. Jadi dia bikin profilnya tuh sekeren mungkin. Terus dia berusaha menjebak banyak perempuan yang profilnya tuh dia udah tahu kayaknya perempuan-perempuan ini bisa jadi korban dia gitu. Betul. Jadi justru dengan kayak banyaknya profil secara spesifik gitu ya di dating app itu malah membuat dia tadi kerentanan. Jadi celah ya? Yes, jadi rentan dan jadi celah juga orang untuk kayak melakukan tindak kejahatannya gitu. Oh. Selain mungkin dari kayak dating app gitu, sekarang tuh orang-orang memang lebih memilih untuk kayak pertemuan-pertemuan konvensional lainnya gitu. Misalnya by community event yang sifatnya offline ya gitu. Kita juga banyak ya ketemu teman-teman kita dari komunitas lain yang ternyata mereka tuh akhirnya bikin pertemuan offline-nya. Apa sih namanya kalau kayak gitu? Kopi darat, gathering. Kopi darat, gathering gitu. Kalau zaman dulu kopdar. Kalau sekarang dulu, gathering. Iya, sekarang gathering bener. Dulu di kontak itu rubrik kontak harian Kompas selain kirim profil aja itu juga ada kopdar katanya. Oh gitu. Gitu, jadi lucu sih. Jadi ujung-ujungnya jadi kayak blind date ya. Semacam itu. Ujung-ujungnya sih memang akhirnya lebih kayak pertemuan offline
yang kayak genuine connection aja sih gitu, di luar kayak Oh. profile lo. Tapi memang kayak profil bagus tuh bukan jaminan cuy. Lu pernah nggak ada Yes. pengalaman aneh? Lu match, terus date lu yang kayak Adalah, apa salah bukannya emang itu satunya? intinya ya? Enggak, maksudnya Intinya tuh kayak adalah yang kegagalan-kegagalan iya kayak yang sampai lu yang kayak, nggak mau main dating app lagi, trauma gue. dari 2017 sih kayaknya. Date yang lu nggak bisa lupakan, tapi in a bad way. Paling klasik kayak bau Di-ghosting. mulut, enggak sih, bau badan, terus gue tinggal. Ada bau badan gitu ya? Kayaknya ada deh, gue lupa sih kan, udah lama sih. Kalau gue pernah sih beberapa ketemu, terus ya udah beberapa lama ketemu belum apa-apa, tiba-tiba kayak ya udah nih orang hilang aja gitu, dan memang kayak oh ya maybe nggak interest aja kali. Tapi gue tuh sampai berpikir ketika lu udah ketemu nggak interest, kayak apakah ghosting itu sebagai sesuatu yang kayak ya udah kalau ghosting mah ya udahlah gitu. Apa lu kayak harus kayak sorry, Closure. I think gitu loh. Gue pernah melakukan dua-duanya sih. Jadi kayak Kenapa? gue lihat situasinya aja. Apakah orang ini pantas gue ghosting? Lu cara taunya gimana? Kayak kalau dia nggak sopan dan orangnya kayak buruk aja. Iya, kayak Tapi maksudnya intinya nggak match, nggak clicking aja gitu iya, ya? dan dia juga nggak respect dan segala macam, ya ghosting aja gitu. Tapi kalau ternyata hubungannya baik dan kita memutuskan kayaknya emang nggak cocok deh. Soalnya sebenarnya nggak cocok kan bisa temenan aja juga kan. Iya, Itu bisa dikomunikasikan gitu. bener sih. Makanya kayak ya beberapa mantan match gue yang nggak jadi pacar atau Apapun, nggak jadi kayak in like teman. serious relationship, itu ya jadi temen aja. Dan menurut gue ya that's why kenapa people tuh keep longing for connection. Kenapa orang-orang itu tuh tetap mencari koneksi, ya karena orang tuh pada akhirnya ya meaningful connection itu tuh sangat penting ya di hidup kita sebagai manusia gitu kan. Nah, makanya ada beberapa platform-platform ini tuh terus ada. Dari cetak, terus dating app, sekarang kembali lagi ke online to offline ya. Karena orang tuh terus mencari koneksi gitu loh. Ya nggak sih, Nu? Bukan cuma sekedar profiling aja yang berusaha kita tunjukkan ke publik ya, persepsi yang mau kita tunjukkan ke publik lewat ya ketika pas di koran kan kita nulis kita apa, kita orangnya gimana gitu. Tapi kan sebenarnya mungkin yang nggak begitu Betul. amat gitu. Dan makanya platform pencari koneksi Iya, ini terus pencari koneksi terus berkembang. berkembang, Terus betul. berkembang ya, maksudnya kita nggak tahu nih ke depannya akan ada Dan akan lagi atau seperti apa gimana, ya atau lebih gitu. canggih gitu kan. Dan tentunya teman-teman juga harus lebih lebih berhati-hati juga. Kan tadi ada beberapa kejadian ya, lebih mindful dan kayak Ketika ketika menuliskan profilnya, profilnya. dan jangan lupa just keep being yourself, karena dating app itu tuh bukan Betul. ngejudge kamu as a person ya. Tadi kan ada Harusnya. banyak dampak psikologisnya juga. Just take it easy. Ya. Dan jangan lupa untuk stay safe ya di internet dimanapun kalian berada. Yes. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk terus baca artikel-artikel ya dari Kompas ID untuk berbagai macam informasi terkini. Betul. Dan juga pembahasan yang mendalam ya. Nanti teman-teman juga bisa langsung cek aja nih artikel yang berhubungan sama dating apps yang ada di description ya. Ntar ditaruh. Tayangkan di Harian Kompas. Betul. Nah, thank you so much teman-teman udah stay tune di keyapingan kita hari ini. Seru banget, Nu. Betul. Kita tadi belum ngomong kalau kita yaping spesialis, tapi kayak ini udah tahu gitu. Iya, udah. Yes. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Boleh mungkin nanti kalau ada input tema apa yang harusnya kita diskusikan tuh seru juga ya. Seru juga, Jadi boleh tuh. bisa komen lah ya di postingan sosmed atau di video YouTube gitu ya, di mana video ini ditayangkan gitu. See you on the next episode. Saya Nunu. Harus pamit nggak sih? Enggak lah ya. Pamit lah. Ya udahlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.